Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Surau Babul Jannah dan juga warga komplek Dinasti Indah dan sekitarnya, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Hari ini adalah hari yang ketiga bulan Ramadan, sekaligus pengurus Surau Babul Jannah mengadakan buka puasa bersama dengan jamaah warga komplek Dinasti Indah dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita sambil menunggu jamaah untuk berbuka puasa, biasanya kita isi dengan ceramah, tapi hari ini kita isi dengan kajian kitab yang biasanya kita laksanakan setiap hari Ahad subuh, ya, ba'da subuh. Nah, besok ini subuh tidak sempat karena saya ngisi ceramah subuh di Masjid Muhtadin di Untan. Ya, jadi kita majukan kajian kita. Mudah-mudahan Ahad berikutnya kosong. Nah, kita seperti biasa. Jadi hari ini kita temanya tentang fidyah, karena ini yang banyak pertanyaan. Beberapa hari yang lalu, ya, hari Ahad kita bicara tentang syarat wajibnya dan syarat sahnya ibadah puasa, dan lebih khusus tentang niat dan bagaimana caranya kita berniat pada waktu puasa Ramadan. Nah, sore hari ini kita akan membicarakan tentang masalah fidyah. Al-wujubu, ya, fidyah itu hukumnya wajib. Ya, liqaulihi, karena berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Ini ayat potongan, ya, dari faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini ayat tentang mengqada. Jadi orang yang sakit dan orang yang mengadakan perjalanan jauh lalu tidak puasa tapi wajib menggantinya, itu namanya qada. Nah, kalau tentang fidyah, ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, nanti siapa yang termasuk yang tidak mampu, ini akan dijelaskan satu persatu. Maka wajib, yaitu membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ya, ayat alal ladzina yatahammaluna as-sauma bimasyaqqatin syadidatin al-fidyah. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengalami kesusahan yang sangat parah, betul-betul susah, maka dia wajib menanggung, membayar, yaitu fidyah. Nah, fidyah mayoritas ulama ada nanti ukurannya tersendiri sini, ya. Jadi kalau ukurannya fidyah itu, kalau mayoritas ulama itu menyebutkan satu mud, ya, dalam bahasa Arabnya mud. Mud itu dulu sebelum kita mengenal istilah liter, sebelum mengenal istilah kilogram, dulu zaman Nabi begini, kayak orang berdoa. Jadi kalau orang berdoa begini, nah kedua tangannya itu penuh dengan korma, anggur, ya zaman Nabi. Kalau kita beras, jambil beras begini, itulah besarnya ukuran fidyah yang mesti kita bayar. Ya. Tapi sekarang
Kalau diukur dalam bentuk volume atau ya beratnya lah ya, kilogram, saya mencari dalam kamus yang namanya mud itu beratnya sekitar 675 gram. Jadi tidak sampai sekilo. Jadi tidak berat. Itu dalam jumhur ulama, dalam hal ini mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Itu beratnya 1 mud yang setara dengan 675 gram. Kalau mau digenapkan 1000 gram 1 kilo, itu lebih aman. Itu lebih aman, itu lebih bagus. Ya, supaya kalau kita melebihi dari kewajiban itu jauh lebih bagus. Ya, itu namanya ihsan, ya, ihsan namanya. Jadi kalau kita bayar kewajiban sesuai dengan wajibnya, itu namanya adil, sesuai dengan kewajiban. Tapi kalau dibayar lebih dari itu namanya ihsan. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu. Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ini yang berbeda nih. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu ukuran fidyah itu separuh dari besarannya dikeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi 2 sa'. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bahasa hadis namanya 2 sa'. Nah, separuhnya itulah yang dibayarkan fidyah. Ya. Kalau setengah sa', kalau dihitung beratnya kilogram sama dengan 1088 gram. Ya, jadi 1,7 kali itu ya. 1,7. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram, maka separuhnya itulah yang mesti dibayarkan zakat fitrah. Itu ukurannya menurut Imam Abu Hanifah. Kalau yang mayoritas tadi itu tidak sampai 1 kilogram. Nah, jadi kalau hanya memfidyahkan, nanti siapa-siapa, mudah-mudahan waktunya cukup ini. Kalau kita fidyahkan hanya beberapa 3 hari, berarti kan dikali 675 gram. Itu mungkin tidak banyak bagi yang ada uangnya. Ya, tapi kalau yang mampu, ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang ukurannya setengah dari zakat fitrah itu per hari. Jadi kalau cuma 3 hari, 1,5 kilogram dikali 3 sama dengan berapa itu? 4, ya 4,5 kilo. Itu boleh. Jadi ambil yang lebih banyak. Itu ukurannya bayar fidyah. Nah, siapa? Nah, ini yang pertama. Wasababuha, sebab-sebabnya bayar fidyah. Oh ya. Jadi wa mudda minat ta'ami min ghalibi kutil baladi an kulli yawmin inda jumhur. Ini yang tadi. Jadi kalau menurut jumhur ulama adalah makanan pokok yang dimakan di kampung di mana kita tinggal berupa makanan. Ya, sesuai dengan jumlah hari. Dan kepada siapa kita berikan? Kalau dalam kitab ini ya Wahab Az-Zuhaili wa masariful fidyah wan nuzuri al mutlaqah wal kafarat wal wasadaqat al wajibah hiya masarifuz zakat. Jadi ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, kepada mereka inilah boleh diberikan fidyah. Itu. Tapi kalau boleh diprioritaskan adalah miskin, karena itu di Al-Qur'an katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah itu. Ya, walaupun kalau dalam kitab ini 8 kelompok yang berhak menerima zakat sekaligus berhak menerima fidyah. Nah itu. Siapa? 1. Al-ajuzu anisyam, orang tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa. Ya mungkin karena faktor umur, ya umurnya mungkin sudah 87 tahun, tidak mampu lagi berpuasa. Jangan dipaksa. Nek, berpuasa ini wajib nih, Anda boleh gitu. Kakek udah umur 90 tahun, jangan dipaksa. Nah, ini Allah memberikan keringanan ya. Jadi bagi
yang punya orang tua yang sudah lanjut usianya, sudah tua renta, itu tinggal dihitung oleh anak-anaknya. Ya, sebagai yang punya kewajiban, dihitung berapa puasa berapa hari. Kalau sebulan, ya tinggal dihitung. Kalau pas 30 hari, ya tadi itu ambil, kalau misalnya banyak duitnya, banyak mampu, ambil yang pendapat Abu Hanifah yang 1,5 kilogram dikali 30, berarti berapa itu? Tapi kalau enggak, pakai mazhab jumhur yaitu 675 gram, itulah dikali 30, itu dibayarkan. Ya. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu boleh nilai dari beras, uangnya itulah yang diserahkan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab lainnya, beras itulah yang diserahkan. Itu yang paling utama. Tetapi sekali lagi bisa juga. Nah, kalau kita menganut pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah boleh, sama dengan zakat fitrah itu. Abu Hanifah itu membolehkan, ya, jadi pakai uang, ya, pakai uang. Dan agama membenarkan semuanya. Jadi tidak usah berkelahi gara-gara itu. Ya. Yang kedua adalah alal maridin ladzi la yurja baruhu. Kalau ada orang yang sakit yang masuk kategori permanen, ya, tidak ada harapan untuk sembuhnya, orang seperti ini itu wajib diganti dengan cara fidyah. Ya, jadi kalau ada dokter diperiksa, kata dokter, oh maaf, ini tidak bakalan sembuh. Nah, itu namanya sakit permanen. Yang begini-gini nih, ya jangan dipaksa, bukan kodok, tapi dibayarkan fidyah. Itu. Yang ketiga, watajibul fidyatu kadzalika indal jumhur, ya garal Hanafiyah, ya, ma'al qada'. Ini ma'al qada'i alal hamil wal murdi idza khafata ala waladihima. Ini salam assalamualaikum. Partai silakan Pak ini. Ya, yang ketiga ini adalah ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui bayinya. Ya, maksudnya ibu hamil yang menyusui ini perempuan yang menyusui bayinya sendiri atau bayinya orang lain. Ya, pokoknya dia menyusui, maka tetapi ini syaratnya nih. Kalau perempuan yang hamil atau yang menyusui, kalau dia puasa, dia mengkhawatirkan janin bayinya, dia berpikir, kalau saya puasa ini bisa janin bayi saya tidak sehat. Ya mungkin pertumbuhannya tidak bagus, cacat lah, apalah. Nah, kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan bayinya, maka itu boleh. Ya, boleh untuk membayar fidyah. Begitu juga bagi ibu yang menyusui, kalau dia khawatir kalau dia puasa kualitas air susunya tidak bagus, maka itu boleh. Nah, tetapi mayoritas ulama, kalau dia mengkhawatirkan janin bayi dan mengkhawatirkan kualitas air susunya sekaligus mengkhawatirkan dirinya juga yang bersangkutan, maka itulah yang double. Pertama dia bayar fidyah, dia juga mengqada ketika dia sudah melahirkan dan sudah menyusui. Nah, itu bedanya. Kecuali ya amma in khafata ala anfusihima falahuma al-fitru wa alaihima al-qada'u faqat. Kalau ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui tidak puasa karena hanya mengkhawatirkan dirinya, bukan karena bayinya, bukan karena air susunya, maka dia boleh berbuka, tapi kewajibannya hanya mengganti puasa, bukan fidyah. Itu ittifaq, sepakat para ulama. Ya, itu ibu-ibu harus bedakan. Ya, bedakan. Apa sebabnya? Gini. Kalau ibu-ibu menyusui dan ibu-ibu hamil hanya karena mengkhawatirkan dirinya, maka posisinya sama dengan orang sakit. Posisinya sama dengan orang musafir. Maka orang sakit dan orang musafir boleh tidak puasa, tapi wajib menggantinya, bukan dengan fidyah. Nah, itu. Nah, jadi itu yang harus dipahami.
Sehingga nanti kalau yang mau fidyah itu tanya dulu waktu kamu berbuka dan tidak puasa ini karena apa ya. Tapi pasti sih dia jawab. Oh iya nih, saya khawatir janin bayi saya kurang sehat. Itu boleh bayar fidyah. Yang keempat, yang wajib bayar fidyah ini adalah watajibu al-fidyatu aidan ma'al qada'i inda jumhur. Ini garal Hanafiyah ya, selain mata Abu Hanafi adalah alamam farita fi qada'i Ramadan. Alamam farita fi qada'i Ramadan. Ini orang yang terlanjur, jadi dianggap ifrat, berlebih-lebihan. Tahun ini ada qadanya 3 hari, sampai tahun berikutnya masuk Ramadan, utangnya 3 hari belum dibayarkan. Maka begitu masuk tahun selesai Ramadan, dia wajib mengganti dan wajib membayar fidyah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu dan siapa saja yang sudah wajib menjalankan ibadah puasa, kalau ada utang puasa jangan sampai belum terbayarkan masuk Ramadan berikutnya. Karena menurut jumhur ulama berdasarkan kitab fikih itu adalah dia tetap wajib membayar dengan cara qada, sekaligus juga ada bayar fidyah. Ini yang biasa kalau dalam istilah itu denda. Denda. Karena mestinya cuma bayar mengqada saja. Tapi karena dianggap tafrid ya, dianggap teledor ya, maka sampai pada tahun berikutnya tidak bayar maka didenda. Ya, cuma beda kalau mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah tidak ada fidyah bagi orang yang utang puasanya belum terbayar sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi yang dia bayar hanya utang puasanya. Begitu juga jumhur ulama, ya ini takarrur al-fidyah, berulang-ulangnya membayar fidyah. Wala takarraru al-fidyatu 'indal Malikiyah wal Hanabilah bi takarruril a'wam. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik dan Hanabil, kalau 2-3 tahun selalu begitu, maka dia hanya membayar fidyah itu hanya setahun. Jadi denda tahun kedua dan ketiga itu tidak. Jadi hanya setahun saja. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau ada orang selalu sampai tahun berikutnya belum dibayar, masuk tahun berikutnya ada utangnya tidak dibayar lagi, masuk tahun berikutnya belum tergantikan puasanya, sampai masuk berikutnya tahun keempat dan kelima, maka tiap tahun itu dia memberikan fidyah. Jadi kalau tiap tahun utang puasanya 5, kalau sudah 5 tahun, 5 kali 5, dia membayar puasa dengan qada 5 kali 5, 25. Tambah fidyah, bayar juga fidyah 5 kali. Jadi itu denda. Jadi qada dan denda. Ya. Jadi sekali lagi, inilah 4 kelompok yang wajib membayar fidyah ya. Sekali lagi, pertama orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta ini disamakan dengan orang yang tadi orang hamil dan ibu menyusui. Oh, ada lagi. Ini tidak ada di sini nih. Tapi ini di dalam kitab-kitab fikih yang lain adalah pekerja berat. Ya, dalam bahasa kita sering populer di istilah buruh. Ya, jadi pekerja berat yang memang tidak ada sumber-sumber penghasilan kecuali yang itu. Maka ini dibolehkan berbuka ya dengan membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu tambahannya. Saya kira ini. Tapi kalau tidak mampu bayar fidyah, ya mau membayar fidyah, tapi tidak ada uangnya. Ini kalau ada keluarga terdekat itu boleh kasihkan uang yang bersangkutan itu nanti uang itu yang dipakai untuk membayarkan fidyahnya. Ya, itu boleh. Jadi misalnya dia menerima sedekah dari orang lain, nanti penerima sedekah itu yang dibayarkan. Sama dengan kasusnya yang kita cerita beberapa hari Ahad yang lalu. Ketika ada yang kafarat. Jadi puasa ini tergantikan ada 3 macamnya. Pertama kafarat, yang kedua qada, yang ketiga fidyah. Ini yang ketiga ini.
Kalau kafarat itu khusus bagi orang yang melanggar dengan pelanggaran berat. Ya. Ada kisahnya di sini, persis yang kita cerita yang lalu. Ya. Yaitu orang yang batal puasanya dengan berhubungan suami istri pada siang hari. Nah, itu berat. Itu dia membayar pertama kafaratnya dia memerdekakan budak. Nah, itu tak mampu. Yang kedua mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itulah yang kemarin kita cerita itu. Ya, datang kepada Nabi melapor. Ya. Tapi karena tidak mampu disuruh bayar fidyah, dia bilang, "Ani ya Rasulullah, tidak ada orang paling miskin di kampung ini kecuali saya." Lalu dikasihlah Rasulullah minta tempat baru kasih kurma. Inilah kurma, pergi sedekahkan kepada orang yang paling miskin. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, tidak ada lagi orang paling miskin di kampung ini kecuali saya. Nah, itu sampai Rasulullah itu tersenyum, ketawa, dan kelihatan giginya Rasulullah melihat ya tadi itu. Jadi kata Rasulullah, ini kurma. Kalau gitu pergi berikan keluargamu sebagai bentuk fidyah terhadap pelanggaranmu. Nah, itu fidyah. Kalau qada yaitu tadi musafir dan orang yang sakit dan faktor-faktor yang lainnya. Baik, saya kira ini waktu sholat maghrib berapa? Jam 6:55. Oh, masih lah. Ya, masih. Oh ya, kalau ada tanya jawab boleh sambil menunggu. Kalau enggak ada kita lanjut sambil. Ukuran fidyah itu berapa rupiah, Ustaz? Nah, ini ya, saya ulangi ya. Jadi kalau ukuran fidyah ini yang tadi ini kita jelaskan ya. Jadi kalau dalam mazhab jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Ahmad, itu 1 mud. Yang 1 mud ini ya. 1 mud ini kalau dalam hitungan hari ini itu sebanyak 675 gram. Nah, nanti ini di jumlah tadi itu sesuai dengan berapa hari tidak puasa orang tua kita atau yang kita lah biasa. Ini mungkin ada ibu-ibu di sini. Nah, tinggal dihitung misalnya 20 hari, 675 gram dikali 20 hari. Nah, itulah nanti beratnya itu. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, maka yang dibayarkan itu adalah berasnya. Jadi beratnya itu beras sesuai tadi itu ukurannya diberikan ke fakir miskin, atau kalau dalam kitab ini ya semua 8 kelompok yang berhak menerima zakat boleh kita berikan untuk menerima fidyah. Yang kedua, dalam mazhab Abu Hanifah besarnya fidyah itu bukan 1 mud tapi setengah sa'. Setengah sa' itu artinya separuh dari ukuran zakat fitrah. Itu karena zakat fitrah itu 2 sa', 2,5 kilogram. Nah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah separuhnya. Nah, jadi kalau 2,5 itu 1,25 kilogram. Kalau di sini 1,5 sa' itu sama dengan 1088 gram. Ya, jadi ya 1 kilo lebih. Ya, tapi kalau mau yang tadi itu separuhnya 1,25 gram. Nah, nanti itu dikira dihitung sesuai dengan jumlah puasa yang kita tinggalkan. Itu caranya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak membayar dengan pakai uang? Nah, kalau kita mengacu pendapatnya Imam Abu Hanifah, nah di sini kata Abu Hanifah, wal fidyatu indal hanafiyati ya nisfu sa'in min burrin au qimatuhu. Boleh dengan membayar senilai dengan barang yang kita keluarkan sebagai fidyah. Jadi kalau fidyahnya pakai Imam Abu Hanifah, ini perhatikan baik-baik ini, kalau mengacu pendapatnya Abu Hanifah yang menggunakan pakai uang, sebaiknya menggunakan juga jumlahnya. Itu ya. Karena kalau pakai mazhab Imam Syafi'i hanya 675 gram, dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh pakai uang. Tidak boleh. Sama dengan zakat fitrah itu, makanya kita di Indonesia itu
pakai baras tuh ke masjid karena rata-rata penganut kita tuh mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Abu Hanifah boleh. Dan itu enggak usah bertengkar gara-gara itu. Jangan ambilnya bilang, saya enggak mau. Enggak mau terima, saya penganut mazhab Syafi'i. Enggak apa-apa. Nah, jadi gitu. Kalau mazhab Abu Hanifah kita pakai dan itu boleh dibayarkan dengan uang, tapi pakai ukurannya fidyah 1,5-2 kilogram, Mas. Karena separuh dari zakat fitrah. Nah, tinggal dihitung. Kalau misalnya 25 hari atau katakanlah 10 hari lah. Ya, 10 hari, nah kali ini 10 kali 1,2 kilo 2,5 gram. 1,250 gram. Itu tinggal di jumlah totalnya. Nah, baru tanyakan mau pakai harga beras mana nih? Kan ada macam-macamnya kan? Ada kelas A, saya enggak ngerti lah. Nah, tinggal aja. Kalau banyak duitnya pakai kelas yang paling mahal. Ya, tapi kebagian pas-pasan ya tengah-tengah, tapi agak kepepet yang paling bawah. Jadi agama itu selalu memberikan solusi. Ya, jadi boleh. Nah, itu. Saya membaca keputusan Basnas DKI Jakarta itu sudah diumumkan keputusannya, mudah-mudahan tidak salah. Saya baca keputusannya itu dia sudah dipatok sama dengan besarannya zakat fitrah itu dia sudah umumkan. Nah, kalau fidyah dia patok 60.000 per hari. Per orang per hari. Itu. Jadi kalau 10 hari 600.000. Ya, karena ada juga saya lihat, tapi saya tidak berani karena ada yang memperhitungkan, dihitungkan kebutuhan pokok, makanan pokok. Jadi dihitunglah 3 kali. Kalau beberapa tahun yang lalu itu di kampung-kampung tertentu 3 kali makan, sekali 15.000 pagi, siang, malam. Jadi 15.000 kali 3 berarti 45.000. Nah, kalau 20 hari sarapannya 20 hari yang itu ya, makan siangnya 20.000, makan malamnya 20.000, 20.000 dikali 3 jadilah 60 hari. Mungkin pertimbangan seperti inilah dipakai oleh Basnas DKI Jakarta. Saya lihat mudah-mudahan tidak salah. Ya, nanti bisa dibuka itu. Tapi itu ijtihad. Tapi saya baca kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh ini, ya inilah yang dipakai mayoritas ulama karena ini 4 mazhab. Jadi ini kitab perbandingan mazhab. 4 mazhab ada semua di sini. Maka itulah saya kita jelaskan semuanya untuk bisa menjadi pilihan. Ya, jadi saya kira itu tentang rupiahnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan, Pak Ustaz. Oh iya. Ya, jadi kan kalau ada cerita gitu kalau naik haji kan ada yang minum pil gitu supaya bisa ditunda gitu, Ustaz. Oh iya. Nah. Yang kedua ini Pak Ustaz, kalau zaman dulu itu kan ibu-ibu kan tidak ada KB, jadi setiap tahun tuh melahirkan bagi menyusui seperti itu kan. Kalau sekarang ini kan udah pakai KB, jadi ada jeda punya anak, ada jeda tidak punya anak gitu. Apakah fidyah ini berlaku untuk yang zaman dulu atau zaman sekarang? Atau sekarang ini kan mungkin 2 anak gitu. Apakah harus bayar fidyah atau bayar persyaratan? Ya, baik. Makasih banyak, Bu. Pertama, kalau minum pil untuk penahan haid, terutama bagi calon jemaah haji, ya, karena terutama untuk bisa tawaf ini wukuf. Kalau wukuf biar haid, yang tidak boleh itu adalah tawaf. Nah, tawaf yang paling pokok itu namanya tawaf ifadah. Pulang dari wukuf, dari kemudian di Musdalifah, di Mina, baru kemudian tawaf ifadah. Inilah untuk menghindari, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa boleh. Ya, jadi pandangan ulama-ulama fikih itu boleh, ya, tetapi jangan dibiasakan. Ya, karena khawatirnya ada implikasi-implikasi yang ditimbulkan. Tapi untuk sekedar darurat supaya terpenuhi prosesi pelaksanaan hajinya dengan bagus, maka itu dibolehkan. Terus yang kedua, berkaitan dengan kondisi dan keadaan bagi ibu perempuan, khususnya yang hamil, yang boleh dikata
hampir tidak ada jedanya ya, karena selalu berisi. Jadi begitu mau menggantinya, hamil lagi. Nah, tapi sebenarnya sih karena menggantinya ini yang tadi kita jelaskan, kalau menggunakan karena mengkhawatirkan janin bayinya, maka dia tidak mengganti, dia hanya membayar fidyah. Ini juga yang dijelaskan dalam Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, sama dengan ini juga. Jadi kewajiban untuk membayar fidyah saya kira itu bagian dari solusi. Karena kalau dia mesti mengqada, seperti tadi penjelasan, kalau mayoritas ulama ya dia qada dan dia membayar fidyah. Karena problemnya kalau dia qada, begitu dia mau qada, berisi lagi. Nah, jadi itu yang menjadi soal. Maka saya kira salah satu pendapat ini yang dikemukakan dalam kitab ini adalah itu membayar fidyah. Ya, kalau dalam fikih sunnah, kenapa perempuan yang hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui juga membayarkan fidyah? Karena dikiaskan, dianalogikan kepada kondisi orang-orang tua yang sudah lanjut usianya. Jadi sama-sama dia tidak mampu, maka itu solusinya sama-sama bayar fidyah. Nah, kalau dengan cara itu maka boleh. Jadi dalam konteks zaman Nabi yang tidak ada alat yang bisa menahan itu, tapi hari ini oleh fikih Islam itu membenarkan karena selama tidak mendatangkan madarat yang lebih besar. Ya, saya kira itu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya yang terkait bayar fidyah itu, Pak. Oh iya. Kalau tidak ke lembaga amil zakat, langsung ke 8 golongan orang itu bisa langsung, Pak. Terus yang kedua, apakah tadi karena sudah ke 8 golongan itu langsung, terus apa boleh dipecah? Misalnya ternyata fidyahnya ada 40 hari, oh, iya, ternyata mau ngasih 20 dulu, nanti bulan depan 20 lagi, jadi nggak sekaligus gitu, Pak. Betul. Baik, makasih. Pertama, teknik ya, cara membayarkan fidyah. Pertama boleh secara kelembagaan. Ya, kelembagaan itu dalam hal ini adalah Basnas. Kalau di Basnas ini memang salah satu kelebihannya karena punya data, ya, punya sejumlah orang yang dia sudah tahu. Yang kedua, secara perorangan tetap sah. Ya, apalagi kalau misalnya ada yang kita kenal betul, nah selama ini kadang-kadang dari pihak kelembagaan manapun selalu absen. Dia tidak terdata namanya di lembaga-lembaga itu, sementara kita tahu. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ya. Jadi tetap sah. Ya. Jadi kembali kepada kita yang bersangkutan. Kalau ada satu tempat yang di mana kita tahu betul di sini ada fakir miskin yang selama ini jarang mendapat perhatian. Karena yang banyak mendapat perhatian ini kalau masuk di medsos. Nah, itu kalau udah di viral, wah itu dapat perhatian itu. Tapi ada kan kadang-kadang ada orang yang tidak terdapat akses seperti itu. Maka itu boleh. Yang kedua, yang kita beri ini tidak mesti, misalnya apalagi kalau dalam jumlah banyak ya, tidak mesti hanya diberi untuk satu orang. Ya, itu boleh dipecah. Boleh dipecah. Misalnya katakanlah kebetulan yang kita mau bayarkan fidyahnya misalnya 2 orang tua kita ya, misalnya ini kalau orang tua kita masih hidup, dua-duanya kita bayarkan. Bayangkan kan 2 orang kali 2 bulan, 2 orang artinya 2 bulan, 60 hari. Nah ini boleh. Kalau memang ada daerah atau di mana saja yang kita lihat ada berapa orang di situ, itu boleh kita kasih dibagi. Nah, tapi kalau sedikit jangan dibagi, nanti tidak terasa. Berapa fidyahnya? Oh, fidyahnya cuma 1 hari. Berapa beratnya? Cuma 607 gram. Berapa rupiah? Itu kalau udah dipecah makin kecil. Habis. Lihat aja kondisinya ya. Lihat kondisinya. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat anak fakir miskin, tapi anak yang bersangkutan itu punya bakat, dia cerdas, dia di sekolah tapi dia tidak ada yang biayai. Nah itu kasih tuh, kasih. Karena dia membantu juga sekolahnya,
Nah, apalagi kan anak itu dia sekolah, dia hafalan Al-Quran, dia hafalan hadis, dia belajar agama, itu aja didahulukan. Daripada ada orang miskin tapi ya semuanya perlu, semuanya masuk. Jadi kembalilah ke bersangkutan, kalau tidak sempat melihat siapa, serahkan sepenuhnya ke Basna, selesai urusan kita. Itu. Ya, mungkin sambil menunggu kita akhiri untuk acara kajian kita. Mudah-mudahan nanti Ahad berikutnya, kalau saya tidak dapat jadwal, saya lupa jadwal saya. Kalau Ahad besok ini jadwal saya di Untan, di Mutadin, kuliah subuh, sehingga tidak sempat kita lanjutkan. Tapi insya Allah kalau kosong Ahad berikutnya kita isi seperti ini. Ya sepertilah yang berjalan selama sebulan Ramadan. Baik, mari kita senantiasa berdoa dan saling mendoakan pada keluarga diri kita dan keluarga beserta orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufik. Kita berikan kemampuan istiqamah menjalankan ajaran agama Allah, khususnya ibadah Ramadan dan seluruh amalia yang kita laksanakan selama sebulan ini. Allah menerima dengan sebaik-baiknya dan memberikan pengaruh untuk memperkuat dan menata hati dan pikiran kita. Saya kira itu, mari kita tutup dengan kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.